Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Injil untuk pesta ini dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16 dan ayat 21 sampai dengan 22. Saudara-saudara, liturgi pembaptisan Tuhan hari ini sekaligus menutup masa Natal dan membuka masa biasa dalam kalender liturgi kita. Dalam Injil tadi, Kristus memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes atau pembaptisan Yohanes adalah tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Padahal kita tahu bahwa Kristus tidak berdosa. Karena itu, apa artinya kalau Kristus dibaptis oleh Yohanes? Kita mengetahui bahwa Kristus dengan demikian merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia, solider dengan orang berdosa seperti kita semua. Dia mau menjadi salah satu di antara kita orang-orang berdosa. Dalam peristiwa pembaptisannya tadi, Roh Kudus turun atasnya. Dan suara Bapa menyatakan dengan jelas, Dialah putra kesayangan Bapa. Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku. Turunnya Roh Kudus kepada putra kesayangan Bapa ini hendak mengatakan juga bahwa Yesus diutus untuk melaksanakan karya Bapa. Seperti dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Aku diutusnya untuk mewartakan Injil kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa pembaptisan Tuhan ini harus juga mengingatkan kita akan peristiwa pembaptisan kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita dibaptis, apa artinya? Kalau kita dibaptis, artinya adalah satu, dosa-dosa kita diampuni. Dua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan dengan demikian menjadi ahli waris surga. Dan yang ketiga, kita menjadi anggota gereja. Nah, saudara terkasih, diampuni dosa-dosa kita, diangkat menjadi putra-putri Bapa dan menjadi ahli waris surga, tentu sangat menguntungkan kita dan sangat menggembirakan kita. Nah, kita juga harus merasa beruntung dan merasa gembira kita menjadi anggota gereja. Namun, kerap kali yang terakhir, yang ketiga ini, kita kerap lupakan. Kita hanya mau yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3, yaitu menjadi anggota gereja, berarti kita harus juga sehati sejiwa dengan seluruh gereja. Berarti kita juga harus melaksanakan perutusan gereja. Berarti kita juga harus PK dengan situasi di sekitar gereja. Saudara-saudara, kita tidak hanya cukup sebagai orang Katolik menjadi putra-putri Bapa tadi, tidak cukup hanya kalau pergi ke gereja dengan rajin. Ya itu baik, tetapi tidak cukup saudara-saudara. Sebagai anggota gereja, kita juga perlu solider dengan seluruh gereja, termasuk tugas-tugasnya. Tugas-tugas gereja itu sesungguhnya adalah tugas-tugas yang diwarisi dari Kristus Tuhannya, dari Kristus Gurunya. Dan kita semua harus ambil bagian dalam melaksanakan tugas-tugas gereja. Kristus dalam hidupnya
peka terhadap situasi manusia. Kristus dalam hidupnya memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar, orang-orang yang berdosa, dan semua mengalami kebaikan atau karya Kristus. Yang lapar dikenyangkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun perlu meneladani Kristus sebagai anggota gereja ini. Kita harus peka terhadap situasi sekitar kita. Kita juga perlu memperhatikan kehidupan gereja. Apa peran serta kita dalam hidup menggereja? Apakah sekali lagi kita hanya cukup rajin ke gereja atau rajin berdoa? Dan tentu itu juga baik. Tetapi saudara terkasih, sungguh kita sebagai putra-putri Allah, anggota gereja, harus ambil bagian dalam karya-karya gereja. Saudara-saudara, kita semua seperti Kristus adalah putra-putri kesayangan Bapa. Tetapi Kristus menjadi putra kesayangan Bapa karena ia dengan tekun dan setia melaksanakan kehendak Bapanya, melaksanakan perutusan Bapanya. Maka kita pun kalau mau menjadi putra-putri kesayangan Bapa harus menjadi seperti Kristus, yakni melaksanakan kehendak Bapa, melaksanakan perutusan Bapa. Saudara terkasih, marilah kita menjadi putra-putri kesayangan Bapa dengan meneladani Kristus. Tuhan memberkati.